Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Mabak. Saudaraku sekalian, Allah telah berfirman di dalam Al-Quran di surat Ali Imran di ayat 191 dan penggalan ayatnya saja yang berbunyi Rabbana ma khalaqta hadza batila, yang artinya, ya Allah ya Tuhan kami, tidaklah yang telah Engkau ciptakan semua ini sia-sia. Kira-kira artinya seperti itu. Dari dasar ayat itu, Allah ingin memberitahukan kepada kita bahwa apa yang Allah ciptakan semuanya, baik yang ada di langit ataupun yang ada di bumi, tidak ada yang sia-sia. Pasti ada manfaatnya, ada maksudnya, ada tujuannya, dan ada kebaikan semuanya. Insya Allah seperti itu. Dan kalau menyinggung tentang penciptaan Allah, itu bukan hanya menciptakan bumi, langit, dan makhluknya yang lain, tapi juga menciptakan takdir atau ketetapan. Salah satunya ya takdir kita sebagai manusia. Manusia itu ada yang ditakdirkan, ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang cantik, ada yang tidak. Dan perbedaan-perbedaan itu ada yang terasa enak dan tidak. Semuanya itu tidak ada yang sia-sia. Pasti ada manfaatnya, ada hikmahnya, ada kebaikannya. Jadi takdir itu sempurna, dan kalau itu semuanya dari Allah, pasti baik dan benarnya, karena Allah Maha Benar. Dan juga Allah sudah menyampaikan di dalam Al-Quran, ada ayat yang bunyinya Al-Haqqu mir Rabbik, yang artinya kebenaran itu dari Tuhanmu. Jadi semuanya yang dari Allah itu benar adanya. Kita sebagai orang yang beriman, ya harus mengimaninya sepenuh hati. Kita yakini semua yang terjadi terkait dengan takdir yang kita dapatkan dari Allah itu yang terbaik.
Hanya saja kita harus pandai-pandai menyikapinya apa yang diinginkan oleh Allah. Karena kalau kita melakukannya dengan baik dan benar, ya tentunya kita akan mendapatkan kebaikan itu sendiri. Sebenarnya seperti itu. Karena Allah akan merubah ketetapan itu, takdir itu yang ada pada diri kita juga terkait dengan apa yang kita lakukan. Umpamanya, kalau kita itu beriman dan beramal soleh, ya kita termasuk orang yang beruntung dan nantinya akan mendapat balasan surga di akhirat. Tapi kalau kita itu tidak beriman dan tidak beramal soleh, maka sudah pastinya akan mendapatkan balasan yang sebaliknya. Naudzubillah. Maka untuk itu, agar Allah menetapkan takdir kita takdir yang baik, maka kita harus berusaha mengikuti petunjuk-petunjuk Allah agar kita bisa hidupnya selamat baik di dunia ataupun di akhirat. Kemudian kalau kita sudah memahami dengan baik tentang takdir tadi, bahwa takdir itu ketetapan Allah dan pasti baiknya, maka kalau kita itu mendapatkan soal dari Allah, ujian ada yang bentuk nikmat kesenangan, ada yang bentuknya musibah, maka kalau kita paham tadi, ya insya Allah kita tidak akan merasa kecewa, marah, jengkel atau buruk sangka terhadap orang lain ataupun terhadap Allah. Karena semuanya itu ya harus kita yakini, di balik semuanya ada hikmah, ada kebaikan yang sudah Allah janjikan. Dan itu oleh Allah diberikan beberapa contoh di dalam Al-Quran. Ada beberapa kisah para nabi ataupun rasul. Umpamanya Nabi Yusuf yang dia dari kecil dibenci atau kurang disenangi oleh saudara tirinya, sehingga saudaranya sampai punya keinginan untuk menyingkirkan Nabi Yusuf yang masih kecil tadi, hingga sampai ada keinginan untuk membunuhnya. Nah, itu juga suatu hal yang tidak mengenakkan, tidak menyenangkan, baik itu bagi Nabi Yusuf ataupun orang tuanya. Tapi itu takdir Allah, bukan karena Nabi Yusuf bersalah, tidak. Tapi Allah punya rencana yang lain. Dan itu tidak hanya sampai di situ, sudah dimasukkan ke dalam sumur,
tapi Allah sudah mengaturnya sehingga ada rombongan kafilah yang lewat dan menemukan Nabi Yusuf di dalam sumur itu dan ditolongnya. Tapi belum selesai ujian demi ujian yang tidak mengenakan. Nabi Yusuf dijual seperti budak, kemudian dibeli seorang pembesar, dan kemudian ada masalah. Nabi Yusuf dipenjara. Itu kan suatu perjalanan Nabi Yusuf yang penuh dengan duka lara yang memprihatinkan. Itu suatu takdir yang Allah ciptakan. Padahal Nabi Yusuf itu ya seorang nabi yang sudah direncanakan oleh Allah. Maka boleh jadi hikmah di situ Nabi Yusuf dididik oleh Allah, bukan di bangku sekolahan, bukan dengan ngaji kepada seorang alim, seorang ustadz, tidak, tapi dididik oleh Allah dengan keadaan kehidupannya, perjalanannya, dengan suka dukanya tadi. Itu sebenarnya sebuah pelajaran dari Allah agar Nabi Yusuf menjadi orang yang tabah menghadapi penderitaan, dan juga agar Nabi Yusuf nantinya menjadi orang yang bijaksana, tidak berbuat zalim, berbuat aniaya, berbuat tidak adil, agar juga Nabi Yusuf tahu rasanya orang yang diperlakukan tidak adil, disakiti, sehingga harapannya agar Nabi Yusuf nantinya kalau jadi seorang pembesar, orang yang bijaksana, orang yang tahu rasanya orang yang menderita, orang yang tersakiti, sehingga dia harus menjadi orang yang bisa mengayomi orang-orang yang menderita, orang-orang yang mungkin diperlakukan tidak adil. Bisa saja seperti itu. Itulah cara Allah mendidik hambanya. Orang pilihan. Artinya kita sebagai manusia hamba Allah boleh jadi juga demikian. Ketika Allah menginginkan kebaikan pada hambanya, Allah akan mendidiknya dengan cara Allah, dengan diberikan berbagai macam ujian. Ada yang bentuknya sebuah penderitaan, sebuah kesenangan, ataupun yang lain-lainnya. Tapi yang jelas semuanya itu ada hikmahnya, ada kebaikannya. Begitu juga yang dihadapi oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga didikan langsung dari Allah, bukan karena sekolah, bukan di bangku perkuliahan, tapi langsung dididik di alam ini, di kehidupan ini. Rasul dilahirkan di Mekah, tanah yang tandus, kering, tidak subur makmur seperti di Indonesia. Itu pendidikan dari Allah. Kemudian dilahirkan, ayahnya sudah meninggal
sehingga tidak tahu ayahnya itu seperti apa. Kemudian dengan ibunya juga masih kecil, ibunya meninggal. Kemudian dengan kakeknya juga demikian, sehingga ikut pamannya. Jadi sudah anak yatim piatu, masih kecil, kemudian juga di Mekah yang tandus kering. Itu kalau kita bayangkan, kalau mengikuti hawa nafsu kita, itu sangat menyedihkan. Orang pilihan, orang terbaik di seluruh dunia, calon rasul akhir zaman, tapi kehidupannya seperti itu. Kalau menurut hawa nafsu kita. Tapi kalau kita berpikir bahwa itu ketetapan Allah, takdir Allah, insya Allah itu yang terbaik. Karena Allah ingin mendidiknya agar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi seorang Nabi yang kuat, yang tegar, yang tabah, yang sabar, karena nantinya akan menghadapi ujian, cobaan yang bermacam-macam dan tidak ringan, maka harus dibekali dengan ilmu, pengetahuan, pengalaman yang cukup. Insya Allah seperti itu. Juga yang lain-lainnya, nabi-nabi yang lain mungkin ada yang seperti itu. Tapi yang jelas pelajarannya bagi kita, apapun yang kita dapatkan, sebuah takdir, kalau itu tidak mengenakan, bisa membuat marah, jengkel, kecewa, benci. Karena keadaan itu, maka dengan beberapa contoh itu, kita harus belajar menyadarinya, bahwa dibalik semuanya itu takdir Allah, pasti ada maksud, ada hikmahnya untuk kebaikan bagi kita, agar kehidupan kita nantinya kita bisa menghadapinya dengan sabar, dengan tabah, tidak sombong. Kita bisa menghadapinya dengan rendah hati, dengan bijaksana, dengan arif, tidak egois, tidak maunya menang sendiri, dan lain-lain sebagainya. Insya Allah seperti itu. Nah, inilah yang harus kita pahami, kita renungi, agar kita menjadi orang yang lebih baik, agar kita itu bisa bersikap lebih dewasa. Kalau selama ini kita mungkin kalau diuji oleh Allah hal yang tidak enak, mungkin bawaannya ya emosi, marah-marah, sedih, galau, stres, dan tidak bisa menerima kenyataan yang tidak enak tadi. Padahal kalau kita mengikuti perintah Allah yang lain, yang Allah melarang kita itu untuk buruk sangka. Buruk sangka itu bukan hanya kepada orang lain, tapi juga kepada keadaan yang kita dapatkan, takdir Allah yang kita dapatkan itu. Kita harus baik sangka bahwa semuanya itu ada maksud yang baik dari Allah. Umpamanya lagi, kalau kita itu diberi hal-hal yang enak, kita dilahirkan di orang tua yang kaya, di tempat yang subur makmur, kemudian kita itu mempunyai keinginan apapun, semuanya sudah ada, sudah tersedia. Padahal Allah itu di dalam Al-Quran
mengatakan wabasyiris sabirin, berilah kabar gembira bagi orang yang sabar. Orang yang sabar itu oleh Allah diberi kabar gembira, yaitu surga. Maka dengan cara Allah memberikan beban, ujian, itu bukan karena Allah benci, bukan karena Allah tidak senang, tapi karena Allah itu maha pengasih dan penyayang, agar kita tidak sombong, agar kita tidak lupa diri, agar kita selalu ingat kepada Allah, bahwa semuanya itu untuk kebaikan kita. Ditambah lagi Allah juga sudah menjelaskan wal akhiratu khairu abqa, dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Artinya kita juga disuruh menyadari bahwa kesulitan-kesulitan yang ada di dunia ini tidak kekal. Yang kekal adalah yang di akhirat. Maka dengan kesabaran-kesabaran menghadapi rintangan, kesulitan, perjuangan di dunia ini, ya agar kita mendapatkan kebaikan di akhirat, di surga, kesenangan yang kekal abadi. Insya Allah seperti itu. Bukankah juga Allah telah berfirman di dalam Al-Quran di surat Ali Imran yang ayatnya bunyinya am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum may ya'lamas sabirin. Jangan dikira gampang untuk masuk surga sebelum Allah itu melihat siapa yang berjuang di antara kamu dan siapa yang sabar. Itu Allah menjelaskan seperti itu. Untuk masuk surga itu tidak mudah menurut Allah, bukan menurut kita. Jadi Allah ingin melihat sejauh mana perjuangan kita dan kesabaran kita. Artinya kita harus melewati dua hal itu. Berjuang untuk menjadi orang baik tidak mudah. Berjuang untuk tidak marah, tidak jengkel, tidak dendam, tidak benci, itu tidak mudah. Berjuang menghadapi kehidupan ini yang keras, ada orang yang senang, tidak senang, itu juga tidak mudah. Perlu perjuangan dan kesabaran. Tidak bisa hanya sehari dua hari, bertahun-tahun bisa jadi seperti itu. Kita harus sabar, karena dengan kesabaran itu nantinya insya Allah di akhirat kita akan memetik hasilnya seperti orang-orang yang terdahulu, orang-orang yang berjuang dan sabar menjalankan perintah Allah. Jadi kalau kita paham itu, insya Allah sesakit apapun, sepedih apapun, seendak enak apapun, ya kita harus menghadapinya dengan ketabahan, dengan kesabaran. Kita pasrahkan kepada Allah, tawakal. Insya Allah janji Allah itu benar adanya, sehingga kehidupan kita yang ya berliku-liku, jatuh bangun, kadang enak kadang tidak, ya kita jalani sesuai dengan perintah Allah. Kalau kita mau mengejar kesenangan dunia, tidak akan kita dapatkan kecuali kesenangan-kesenangan yang semu sebenarnya. Maka kalau kita paham itu, kita bisa menyikapi dengan baik, bisa sabar, kita bisa mengucapkan alhamdulillah. Karena dengan kesabaran itu Allah akan memberikan kabar gembira, artinya itu nikmat yang harus kita syukuri. Insya Allah. Hanya ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan harapan saya mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini, ketika kita menghadapi
banyak persoalan yang mungkin menyakitkan, tidak mengenakan, menyedihkan, memprihatinkan semuanya. Ternyata kalau kita bisa menyikapinya dengan sabar, itu adalah sebuah amal soleh sebenarnya. Yang akan memetiknya ya kita sendiri, yang jelas di akhirat, insya Allah. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.